Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Solutip. Kali ini Mas Solutip akan berbagi hal-hal yang bisa membantu teman-teman untuk bisa lolos tes CPNS. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasi sehingga kalau ada video dari Mas Solutip bisa langsung diklik dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman lainnya. Semoga kamu-kamu yang ingin tes CPNS bisa lolos. Nah, kali ini Mas Lutfi akan berbagi 4 persiapan untuk hadapi tes CPNS. Semoga ini bermanfaat. Yang pertama adalah pahami apa saja yang akan kalian lalui. Ini penting karena kita akan melalui sebuah perjalanan yang cukup panjang. Memahami apa yang akan kita lalui itu akan membuat kita enak ke depannya untuk mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik. Jadi, di dalam tes CPNS yang pertama yang perlu kita pahami itu adalah peta jalannya, peta jalan pendaftarannya. Yang pertama biasanya adalah pendaftaran, kemudian nanti kita akan melalui yang namanya tes SKD, kemudian ketika lulus kita akan masuk ke tes SKB, dan juga yang terakhir ketika semua sudah selesai kita akan melalui yang namanya pemberkasan. Seperti itu. Nah, di dalam memahami peta jalan, itu akan membuat kita tahu apa yang akan kita lalui, sehingga kita bisa mempersiapkan lebih dalam. Semisal nih contoh, misalnya di tes SKD, itu ketika kita mencari tahu peta jalannya, kita akan tahu juga tuh apa yang ada di dalam tes SKD. Semisal tes SKD ini di dalamnya ada TWK, ada TKP, ada TIU. Nanti kita akan cari tahu apa itu TWK, apa itu TKP, dan apa itu TIU. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri dan membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita persiapkan dan kita pelajari. Seperti itu, ada TWK, ada TKP, dan ada TIU. Nanti apa itu nanti kita akan bahas di berikut-berikutnya. Nah, yang kedua adalah pelajari banyak soal. Ini penting teman-teman untuk bisa menghadapi tes CPNS. Kenapa? Karena mempelajari banyak soal membuat kita menjadi lebih terbiasa. Jadi ketika teman-teman membeli sebuah buku tes CPNS, maksudnya buku soal-soal tes CPNS, itu bukan membuat teman-teman bisa lulus langsung 100%. Yakin sama saya soal-soal di dalam buku tersebut pasti tidak mungkin keluar ketika tes CPNS. Jadi konsep ketika beli buku latihan soal itu jangan untuk berpikiran bahwa kelak soal-soal yang ada di situ bisa keluar ketika tes CPNS. Nggak mungkin, karena mereka punya soal yang lebih banyak daripada yang bisa dihimpun di dalam sebuah buku tersebut. Sehingga pelajari lebih banyak soal, itu sebenarnya intinya hanya untuk terbiasa. Jadi ketika kita terbiasa, kita bisa lebih gampang nantinya ketika tes CPNS. Jadi tidak kikuk gitu ketika ada di depan komputer. Jadi memang mempelajari banyak soal itu hanya untuk membiasakan diri di depan komputer ketika kita tes CPNS nantinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Konsepnya ketika beli buku, itu jangan konsepnya bahwa nanti soal itu akan keluar, jangan. Itu nggak mungkin dan nggak bakal bisa. Dan bukan hanya buku ya, silahkan mau beli e-book di internet atau misalnya aplikasi. Ketika zaman saya dulu, saya beli aplikasi online bahkan. Kemudian ada yang biasanya sekarang tuh ada kursus-kursusan. Dipersilahkan kalau memang itu mampu di sana. Tapi kalau tidak mampu, cari yang murah-murah yang bisa teman-teman jangkau. Tapi yang paling penting adalah latihan soal. Kenapa? Karena itu sangat penting dan membiasakan diri. Kalau kita latihan soal tuh nanti kelak ketika kita ada di depan komputer, kita tahu tuh berapa menit kita harus menyelesaikan pertanyaan ini. Misalnya sebuah pertanyaan harus diselesaikan dalam waktu 1 menit, seperti itu. Dan itu memang mesti diselesaikan seperti itu. Seingat saya satu soal itu tidak sampai 1 menit harus diselesaikan kalau mau menyelesaikan semua soal. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah pelajari institusi yang dilamar. Ini penting, sekaligus refreshing. Nanti ketika kita belajar soal setiap hari gitu ya, pasti kan ada capek-capeknya gitu. Jadi pelajari institusi yang dilamar itu penting untuk refreshing otak, sekaligus persiapan untuk tes SKB. Jadi pelajarilah tipis-tipis dulu tentang institusi yang akan dilamar. Misalnya kementerian apa, ya berarti pelajari dulu apa tuh kementerian itu, kemudian tusinya seperti apa, kemudian tugas pokoknya itu seperti apa, kemudian apa yang kita lamar itu juga perlu kita mendalami seperti itu ya, apa yang perlu kita persiapkan. Semisal tugas saya ini apa aja sih di dalam sana, tugas saya ini harus ngapain saja di situ nanti ketika saya lulus. Sekaligus ini sebagai doa dan juga mindset bahwa kita kelak pasti bisa lulus dan bisa masuk ke institusi tersebut. Sehingga persiapan ini penting untuk membuat kita terbiasa dengan institusi kelak.
Nah, yang terakhir adalah istirahat dan berdoa. Jadi, saya dulu ketika tes CPNS saya belajar dari pagi sampai malam gitu ya, tapi istirahat itu hal yang, wajar dan hal yang lumrah untuk kita terima. Jadi, kita boleh memporsir diri untuk belajar, tapi jangan lupa untuk beristirahat. Dan yang terakhir adalah berdoa, karena itu hal yang penting untuk melancarkan segala sesuatunya. Baik, seperti itu teman-teman, 4 persiapan untuk hadapi tes CPNS. Semoga teman-teman bisa lolos dan semoga ini berguna untuk teman-teman mempersiapkan diri. Nanti berikut-berikutnya Mas Lotip akan memberikan latihan-latihan soal. Mungkin nggak banyak ya, setiap hari satu, tapi rutin Mas Lotip berikan. Semoga kita sama-sama belajar, bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS nantinya. Jadi begitu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya nanti ketika ada video-video baru teman-teman bisa langsung mempelajari bersama-sama. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan sebarkan ke teman-teman kalian. Semoga kita bisa lolos tes CPNS untuk yang ingin los CPNS dan semoga ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.